komputer aja deh. Baik, kita mulai. Jadi sekarang kita akan membahas tentang array. Nah, seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, array itu adalah tipe data kompleks ya. Jadi pada array kita bisa menyimpan beberapa data dalam satu nama, tapi dia tidak saling menimpa. Jadi misalnya ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, maka dia tidak saling menimpa. Kenapa? Karena setiap tempat itu punya alokasi yang berbeda-beda. Setiap elemen satu variabel itu punya alokasi yang berbeda-beda. Nah, array ini secara umum itu terdiri dari apa ya? Disebutnya dimensi ya atau ukurannya. Jadi misalnya berapa kolom dan berapa baris. Nah, di sini kita akan pelajari ada tiga ya. Yang pertama adalah satu dimensi. Satu dimensi itu artinya satu baris saja atau satu kolom saja. Jadi tidak ada baris dan kolom ya. Nah, kemudian yang kedua adalah array dua dimensi, ada baris dan kolom. Dan kalau array tiga dimensi itu ada baris dan ada kolom serta ada arah Z-nya. Jadi misalnya kayak cube ya, jadi kayak kotak gitu, ada X, ada Y, dan ada Z. Nah ini ya, tapi mungkin nanti kita jarang ya menggunakan array tiga dimensi. Baik, kita mulai dengan array satu dimensi. Ya, array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu baris dan satu kolom. Pada Python ini ya, array ini bisa kita buat secara dinamis. Artinya apa? Pada waktu kita deklarasikan, dia itu bisa saja tidak ditentukan ukurannya. Sedangkan kalau dari algoritma, array ini harus dideklarasikan ya. Jadi misalnya kalau di algoritma kita tulis ya, misalnya deklarasi array gitu kan ya. Jadi biasanya begini nih. Kalau kita buat di algoritma mungkin ya, ya. Mana tadi? Saya tulis di sini dulu ya. Oke, pada algoritma, pada algoritma array harus ditentukan dimensinya, ukurannya ya. Ya, jadi misalnya kita tuliskan misalnya A array of misalnya kayak gini kan. Misalnya R1 adalah array biasanya di sini ukurannya array mana tadi 1 sampai 5 misalnya of integer. Artinya array ini ARR1 ini adalah variabel array yang akan diisi dengan tipe data integer dan isinya itu 1 sampai 5 misalnya. Jadi ada array 1, array 2, array 3, array 4 dan array 5. Jadi nanti kalau diisi itu ada ARR1, ARR2 dan seterusnya ya. Kalau kita deklarasikan secara algoritma. Maka kalau dalam algoritma ini kalau kita mau mengisinya R1 itu ya, misalnya kalau mengisi yang pertama itu kan dia menggunakan assignment, misalnya 5 gitu. Ini boleh ya, kenapa kan dia integer. Tapi kalau R1, sorry ini nggak harus ada BR-nya. R1 misalnya R2, R1, 2 itu kita isi dengan 2,5, boleh nggak? Boleh nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena dia real. Ya, karena dia bukan integer ya. Oke. Nah, kalau misalnya gini, R1 6 gitu ya. Diisi dengan 3 gitu boleh nggak? Saya tulis aja biar. Ya, Boleh, ya. Boleh nggak ini? Boleh, Bu. boleh, Bu. Kenapa? Karena integer, bilangan bulat. Oh, ini udah benar ini bilangan bulat ya. Karena dia di luar dari array. Ya, betul. Kelebihan ya. Jadi di sini cuman menyediakan 5 slotnya tapi kita ngisi 6. Jadi kalau di algoritma tuh array itu harus disesuaikan. Kalau kita deklarasikannya 5 ya 5 gitu kan. Nah, tetapi pada Python tuh punya kelebihan. Nah, itu yang kita sebut sebagai array dinamis. Jadi pada waktu deklarasi array di Python itu bisa aja kita nggak tahu berapa. Kita bisa nambah terus ya array-nya seperti itu. Nah, itu di Python. Tapi kalau di algoritma dia harus sesuai pada waktu dideklarasikan misalnya 5, ya harus 5. Pertanyaannya, bisa nggak di Python kita deklarasikan array dengan ukuran tertentu? Bisa, yaitu dengan menggunakan array statis ya. Oke, sekarang kita lihat array dinamis dulu, langsung di program ya. Nah, kalau ini kan di algoritma. Nah,
Kalau di algoritma itu kita mengisikannya kan dengan kayak gini. Ini namanya simbol assignment ya. Kalau misalnya ya, misal nih array satu adalah 5, kemudian array 2-nya, nah kemudian kita tulis nih, array 5 itu adalah, kita tulis ya, misalnya di sini array satu, 1 ditambah array satu 2. Berapakah isi array 5? Array satu 5 berapa isinya? 7. 7, betul ya. Jadi dia bisa diisikan dengan angka langsung, bisa juga diisikan dengan variabel. Jadi bisa aja misalnya di sini dikurangi 4 gitu, boleh gitu kan. Selama hasilnya adalah dia tetap bilangan bulat gitu kan. Tapi kalau kita lakukan operasi misalnya dikurangi 4,5, ini nggak bisa. Kenapa? Karena 4,5-nya bukan bilangan bulat gitu ya. Jadi dia bisa diisi dengan nilai langsung, bisa juga diisi dengan operasi seperti ini gitu kan. Selama hasilnya tetap bilangan bulat gitu kan. Nah, ini cara mengaksesnya adalah seperti ini. Ini kalau dia di apa namanya? Di dalam bentuk algoritma. Saya sisipkan dalam bentuk kode ya. Nah, kayak gini kan. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya bagaimana di Python? Nah, di Python kita bisa mendeklarasikan array dua cara ya, yaitu statis dan dinamis. Yang pertama kita lihat yang dinamis dulu ya. Ini judulnya harusnya 3 ya berarti. Mana? Kurang geser ya. Ya gitu kan. Array dinamis satu dimensi, ya array statis satu dimensi. Bentar ya, saya benerin dulu biar indentasinya rapih ya. Ya, nah, ini kan array satu dimensi. Jadi, array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu baris atau satu kolom. Cara membuatnya di dalam Python ya, kita cukup tuliskan simbol siku seperti ini, yang menyatakan dia array. Jadi, kalau kita buat seperti ini ya, ini kita sebut kita mendeklarasikan atau membuat sebuah array kosong. Nah, nilai yang pertama diisikan di satu variabel sebelum ada operasi, ada segala macam, itu biasanya disebut sebagai inisialisasi, gitu kan? Jadi bisa saja misalnya yang dimaksud inisialisasi itu misalnya gini ya. Misalnya nih inisialisasi. Ini kenapa komennya jadi nggak bisa ya? Nah, kok jadi dolar? Bentar ya, cari dulu. Contek. Oh ini sih. Nah di sini ya. Inisialisasi variabel. Misal ya. I A sama dengan oh. Nah itu bisa. Kemudian A sama dengan A tambah Daripada naik lift. 2. Nah ini ya ini bukan inisialisasi ya. Jadi kita tulis Pegel sama engap gitu loh. punten itu siapa ya Zahira mungkin. Nah, ini ya. Kali aku Ini mau bukan tanya, kan aku lagi inisialisasi. habis gede. Terus kayaknya dia belum punya barang ini. Aku boleh tahu nggak kakak beli di mana? Boleh. Guys, mute. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini inisialisasi kan. Jadi yang disebut inisialisasi itu adalah memberikan nilai awal sebelum ada operasi-operasi lainnya. Nah, misalnya contoh kembali ke array satu dimensi. Jadi pada waktu kita membuat seperti ini kita sebut sebagai inisialisasi Enggak array. bohong, lu bawain gue anjing. Siapa lagi nih yang bocor? Oke, ya. Nah, di sini ya, di sini ada barang. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi array-nya? Yaitu dengan mengisikan langsung seperti ini. Jadi langsung kita isi saja di dalamnya seperti ini. Kemudian print barang. Ini array kosong gitu ya. Nah, bisa saja kita mengisi array baru seperti ini. Jadi kalau kita isi jahe, kunyit, salam, maka si kecapnya ketimpa karena si array barang ini dianggap yang barunya adalah jahe, kunyit, salam gitu ya. Bagaimana kalau kita mau menambahkan tanpa menimpa isi yang sudah ada? Maka kita tidak bisa menggunakan assignment seperti ini. Kalau ini kan namanya assignment ya, kita langsung isi aja. Nah, kalau pengen nambah, kita harus gunakan statement append. Nah, kemudian di append ini kita tambahkan isinya di dalam kurung seperti ini. Maka jadi misalnya ini awalnya ada 1, 2, 3. Kemudian di sini kita append nih yang baru lawas, maka sekarang dia dimasukkan. Kemudian ya, nah
Ini kan kita run dulu ya. Oke, kita run karena ini bekas yang sebelumnya ya. Nah, cuman yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita bikin array di Google Colab, kemudian kita run, seringkali array yang sebelumnya itu tidak terhapus, jadi masih ada gitu kan. Jadi ini kita inisialisasi, kemudian kalau kita run, ini kan ada dia menimpa ya yang tadinya kecap sekarang diisi dengan ini apa ya kok merah-merah? Udah ya. Kemudian di sini kita akan timpa. Nah, di sini kita append ya. Append. Nah, sekarang dia jadi 3. Kemudian kita tambah lagi. Nah, di sini tidak akan hilang ya tadi si Laosnya ya. Tapi dia akan tertambah satu elemen baru yaitu saus. Nah, ini array dinamis. Nah, kemudian kita juga bisa dengan menggunakan append seperti ini. Jadi misalnya bikin array kosong buku, kemudian kita append satu-satu, misalnya biologi, matematika, bahasa Inggris. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Kita bisa gunakan loop for ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mereplace ya. Kalau ini kan append ya. Nah, sekarang kita replace nih. Buku yang ketiga ini bahasa Inggris ini akan kita ganti dengan bahasa Indonesia ya. Caranya langsung ya kita assign ke elemen ketiga ya. Ingat di sini kan nomor array dimulai dari 1 ya. Jadi kita tulis gini. Nah, maka si bahasa Inggrisnya akan terreplace menjadi bahasa Indonesia. Lah, bagaimana kalau saya mau menambah menjadi bahasa Indonesia? Statementnya gimana? Atau mau saya tambah ya, biologi, matematika, bahasa Indonesia saya mau tambah misalnya ya menambah oke ya, menambah elemen baru. Misalnya kita pengen nambah geografi. Bagaimana perintahnya? Jadi kasih tahu ya, buku append geografi ya. Oke, jadi caranya kita gunakan append. Maka kalau kita print sekarang sudah nambah 1 kan. Nah, kemudian Mas di sini saya kalau kepengen menghapus ya, di sini kan ada biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan geografi. Nah, kalau saya pengen menghapus ya, kalau saya pengen menghapus, nah di sini matematikanya terhapus yaitu dengan statement del ya, dengan menyebutkan indeks atau elemen yang mau dihapus. Jadi buku 1 itu adalah yang data kedua kan karena dihitungnya dari 0. Oke, ini array dinamis. Jadi pada waktu array dinamis, kita pada waktu mendeklarasikan array itu nggak menyebutkan ukurannya. Langsung saja dideklarasikan array kosong seperti ini, kemudian ditambahkan isi-isinya dengan statement append atau langsung diberikan nilainya seperti ini, gitu kan? Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan array statis, ya. Nah, di sini ya untuk mendeklarasikan array statis ya sama ya seperti ini kan, ya. Gue mau Nah, yang ikan itu. kemudian array statis ini kita bisa isi pada indeks tertentu. Jadi ini kan awal ya. Nah, kemudian caranya misalnya kita tuliskan, oh oke ini bukan barang satu ya. Oh, sorry, ini tadi harusnya barang satu karena tadi kan sudah ada ya yang barang di atas ini. Atau udah ada belum ya? Sorry ya. Oh, berarti dia udah barang, kemudian yang ini adalah, oh sorry ini, barang ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ya, di sini tidak bisa ya. Kenapa? Karena di sini kan dia belum ada isinya. Jadi kita tidak bisa mengisi pada indeks tertentu ya. Nah, jadi caranya ini salah ya. Kita harus koreksi lagi cara deklarasinya. Karena pada waktu ini sebenarnya kita cuman array kosong. Jadi untuk deklarasi array statis itu statementnya tidak bisa seperti ini ya. Bentar ya. Statis 2 dimensi. Ya. Nah, kita harus gunakan seperti ini. Ya, jadi kita tuliskan Y atau apa ya. Nah, di sini kita tentukan ya berapa array statisnya. Bentar ya. Kita cek dulu ya in Python. Tadi Bentar ada aku yang cek salah ya pada waktu perhitungan. deklarasinya. Array static in score.
Mana? Kok yang ini sih? Static array mana di Python? Oh, kok nggak ada ya contohnya ya? Oh, kita ubah dulu ya sebentar ya. Ini ada yang error tadi harusnya berarti array. Nah, ini ya. Kita rubah dulu, ada yang salah bentar ya. Nah, barang eh ini elemen sama dengan 3 misalnya ya. In ring elemen. Ya, misalnya, oke. Ini Y-nya nggak dapat juga, bentar ya. Bentar dulu, kita cari dulu. Kemarin ada sih. Kok nggak ada hilang? Sampel. Nice. Kok hilangnya kodenya? Ntar cari dulu. Allocate array. Ntar ya. Cari dari modul deh. Array. Oh, oke, kembali ke sini. Tadi ya. Oke. Nah, ini kita buat begini ya. Nah, jadi eh, array statis ini caranya ya kita mendeklarasikan sebuah array kosong dan membuat array baru berdasarkan array tersebut. Jadi contoh ya, misalnya begini kan. Nah, eh jadi kalau misalnya apa kita keluarkan array ini ya. Jadi kalau kita isi misalnya ya print siswa. Maka di sini sudah ada isinya, yaitu Dewi dan Rina saja, di mana Dewinya ini yang terisi pada elemen ke-0 dan Rina pada elemen ketiga 0, di mana elemen 1 dan 2-nya itu masih kosong ya. Jadi caranya untuk melakukan array statis satu dimensi ini, pertama kita bikin array kosong, kemudian dari array kosong itu kita buat array baru berdasarkan array kosong tersebut. Ya, jadi kita bisa mengisi misalnya saya pengen ngisi si 3 saja. Jadi kalau misalnya saya append di sini ya, si siswa ini ya, maka siswa ini akan apa ya? Coba kita bisa nggak ya append? Di sini kan dia deklarasikan ukurannya 3 ya. Sekarang sorry 5 ukurannya. Sekarang coba kita
tulis ya siswa append misalnya dalam kurung misalnya Diana gitu ya. Nah, kan harapannya tuh akan ada yang baru di sini ya. Jadi kita tulis ya print siswa. Bagaimana dia setelah di append. Nah, di sini dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang 6. Jadi yang ini tadi tidak apa ya, tidak mutlak ya, harus ukurannya 5. Jadi pada prinsipnya array di Python itu tidak harus statis gitu, dia itu dinamis. Tapi kita bisa membuat array statis dengan cara seperti ini. Oke, ini array statis ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, jadi kalau kita mau membuat seperti ini ya. Nah, di sini ya kita tulis ya kita hapus dulu ya. Ya. Nah, eh jadi misal ya kita sudah punya ini tadi ya array statis ya, array dengan dideklarasikan seperti ini. Nah, kalau kita pengen menambah data baru, kita bisa gunakan append sehingga dia berubah jadi dinamis. Tapi kalau kita menambahkan data yang tidak sesuai slotnya, misalnya ya, sekarang kan siswa ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kita pengen nambah ke yang 7. Nah, itu harus pakai append. Tapi kalau langsung dituliskan ya siswa dalam kurung 7 itu pasti salah. Kenapa? Karena indeks yang tersedia hanya 1, 2 jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, itu kalau array satu dimensi. Jadi operasi pada array ini biasanya adalah apa namanya? Menambah, kemudian menghapus dan merubah isinya. Ya. Jadi kita buat ya di sini eh, kode baru ya. Kita buat di sini ya. Misal ya, langkahnya kan ya membuat array ya. Misalnya membuat array kosong ya. Misalnya di sini ada data sama dengan apa? Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah menambah ya. Mengisikan data pada array ya. Nah, kita tuliskan data append. Misalnya ini adalah apa ya, misalnya jagung gitu kan. Nah, ini isinya berapa? Satu kan. Nah, kemudian berikutnya saya tulis lagi nih. Kita tulis 2, 3 ya, kita ganti-ganti ya. Wortel, kemudian diisikan dengan tomat. Nah, kemudian setelah itu menampilkan isi array. Sorry, ini kita delete. Kemudian menampilkan isi array. Menampilkan isi array ya. Isi array. Nah, di sini kita bisa tulis ya, print data gitu kan. Maka keluarlah ini seperti ini. Nah, eh, bisa nggak kita membuat form atau membuat prompt untuk mengisikan data di sini? Bisa ya. Caranya kan seperti ini. Misalnya baru sama dengan input ya, isikan data baru. Nah, gitu kan? Karena dia string, kemudian di sininya data. Nah, di sini kan data append baru artinya si data tadi akan kita isikan ya. Data append baru. Append baru, kemudian print data ya. Print data. Nah, ini kita menampilkan data yang baru diisi. Jadi kalau misalnya kita isi data baru ya itu misalnya kentang gitu ya kan. Maka sekarang ditambah nih datanya. Kemudian kalau kita run lagi, dia bertambah lagi. Jadi si array-nya selalu numpuk karena tidak dihapus kan. Misalnya tadi jagung, wortel, tomat, kentang. Terus kita isi bayam misalnya ya. Maka sekarang langsung bertambah bayam gitu kan. Nah, kalau kita ingin menghapus gitu ya, misal ya, saya ingin menghapus si siapa ini? Si kentang ya misalnya ya. Maka kita harus menghitung nih 1, 2, 3, 4. Nah ini si kentang nih yang mau dihapus ya. Berarti kita tuliskan ya delete. Di sini kan ada perintah del ya. Nah di sini del mana tadi ya? Eh
Di sini del, nah ini kan ada data ya. Del data eh apa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 0 ya, 3 ya. Del data 3 yaitu si kentang tadi kan. Kemudian kita print data dan kita pengen tahu nih setelah dihapus apakah si datanya tadi tetap ada ya. Kalau kita run, nah di sini si kentang sudah dihapus gitu kan. Nah, jadi pada array ini kita bisa melakukan operasi pengisian, penghapusan, dan menampilkan. Nah, mungkin juga yang perlu diingat, kita bisa nggak melakukan data pencarian. Jadi misalnya kalau dia ketemu, kemudian tampilkan. Jadi misalnya nih pengen tahu ya, misalnya kita buat pencarian ya, pencarian elemen array. Nah, di sini kita akan mencari ya. Nah, ya, di sini kan. Oke, nah ini kita accept dulu ya. Input cari data. Nah, if cari in data, ya oke ya. Nah, sekarang kita cari data misalnya tomat. Ya, tomat data ditemukan. Tapi kan kita bukan hanya mencari, kita pengen dan menghapus ya. Nah, dan menghapusnya. Nah, ini kan saya pengen menghapus gitu. eh Kalau misalnya saya ingin hapus dia gitu kan, berarti saya harus tahu dia tuh di indeks berapa gitu kan. Nah, berarti saya pengen tahu nih tomat berada di indeks berapa ya kan. Berarti cara ya index of array in Python. Find index of element. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada IDX-nya. IDX dari 30. Jadi di sini kita tulis IDX ya. Indeksnya. Jadi kita tulis ya. IDX sama dengan data indeks dari si cari ini tadi kan. Sorry, indeks dari si cari. Nah, cari gitu kan. Nah, terus kalau sudah ketemu mau ngapain ya? Nah, baru di sini misalnya kita del. Ya. Nah, di sini kan tadi udah ada ya. Del data IDX ya. Del data IDX. Kemudian baru di sininya print data. Ya, gitu kan. Nah, terus kita print di sini ya. Print ya. Data ini ya. Cari berhasil dihapus. Ya, gitu kan. Oke. Kalau tidak, data tidak ditemukan. Oke, kita sekarang indeks, oh sorry, del data kurung. Nah, cari data ini tomat ya, tomat. Nah, kita lihat ya, jadi sekarang tomat sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah jagung, wortel, bayam. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita isikan, sekarang kan tomat sudah tidak ada ya. Misalnya kita isikan kentang juga tidak ada kan, sudah dihapus ya. Kentang. Nah, data tidak ditemukan. Ya, kita bisa tulis lagi gitu bahwa si data kentang ini nggak ada. Nah, gitu kan. Misalnya kita tulis ini kentang. Nggak ada. Yang ada itu adalah jagung, wortel, dan bayam. Nah, jadi di sini kita sudah membuat array kosong, mengisikan, menampilkan isi, kemudian mengisikan data baru melalui apa ya prompt interaktif seperti ini, kemudian menghapus, kemudian mencari elemen tertentu dan kalau ditemukan dia dihapus gitu ya. Atau diapain nih kalau ditemukan diapainnya. Oke. Nah, sekarang kita buat kasus baru ya. Misalnya ya, kalau tadi ini kan menghapus ya. Nah, sekarang saya mau bikin ya, bukan menghapus ya, mencari elemen array. Jika ketemu, diubah isinya. Oke ya. Misalnya kita tulis dulu ya datanya. Nah, misalnya di sini ya, harga lah atau apa ya, misalnya bukan harga ya. Gaji ya. Misalnya di sini ada
gajinya itu katakanlah 5 juta tuh 23 tuh 23, kemudian 6 tuh 23 tuh 23, kemudian 7 tuaga tuaga, kemudian 8 tuaga tuaga. Nah, misalnya seperti ini ya. Gaji adalah 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian berikutnya saya akan meniru ini ya, sama ya, tapi nanti diganti ya. Ininya menjadi in gaji gitu kan, gaji. Nah, cuman ini harus dirubah menjadi integer kan, karena si datanya tadi berupa bilangan integer. Nah, di sini kalau sudah ditemukan, apa yang mau saya lakukan? Ini nggak saya hapus ya, tapi mau saya update ya. Di sini apa ya, misalnya gaji baru sama dengan ya eh data, sorry bukan data ya, gaji dalam kurungnya IDX tadi kan. Nah, gaji baru itu adalah gaji IDX ya, dikali misalnya 1,1. Jadi mau dinaikin nih 10% gitu kan. Nah, kemudian kita tulislah gaji IDX-nya ini adalah diupdate nih ya, sama dengan ya gaji baru kan, gitu kan, gaji baru. Oke ya. Nah, kemudian kita print ya. Kita tulis ya data cari berhasil diubah. Misalnya ini ubah ya gitu kan. Gaji sekian berhasil diubah. Kalau tidak ya gaji tidak ditemukan. Printnya ini adalah ganti menjadi gaji. Jadi di sini gitu kan. Nah, kita lihat ya gajinya adalah sekian. Kemudian kita mau cari data misalnya berapa ya? 6 juta ya. Tuaga, tuaga. Ya, ini satu dua tiga. Apa yang salah? Tiga, 1, 2, 3. Kenapa ya? Ntar dulu. Kita print dulu aja kalau gitu ya. Ini kenapa? Print gaji. Oke. 506, 5 juta, 6 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, harusnya kan ada Oh, ya. kayaknya di print yang paling akhir deh. Harusnya print gaji Nah, baru atau tetap gaji? bentar ya, ini lagi nyari. Data ditemukan tapi tidak bisa dicari. IDX, data indeks cari. 6 juta is not list. Oke. Indeks cari. Oh, sama gitu kan ya. Kalau misalnya diisikan angka atau dia tidak terkonversi ya, tapi kan tadi sudah ya dibuat integer ya. Cari. 6 juta is not 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ya? Ntar dulu. 1, 2, 3. Oh, ininya ada spasi. Pengaruh nggak ya? 7, oh, ini 7 juta. Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ya, tidak ketemu. Bentar ya. Oke ya. If cariin gaji, berarti kita rubah dulu ya. Kita copy dulu. Nah, kemudian kita tulis ya. IDX sama dengan gaji IDX indeks
Tuaga, tuaga. Print IDX. Harusnya bisa ya. Satu kan? Dapat ya dia, tapi kenapa nggak mau ya? Tuaga, tuaga. Mau. Tapi mengapa ini 600 is not in the list? You apa ya misalnya nilai biarin cari ya, cari sama dengan tuaga, tuaga. If cariin gaji ada. If cariin gaji, oh sorry, ininya salah gaji, salah array ya. Iya tadi bukan data. Oke kita coba lagi. Nah sekarang tuaga, tuaga. Nah udah ya tadi salahnya adalah ini tadi apa? Saya masih menggunakan array-nya namanya data. Jadi apa array yang sebelumnya ini namanya array-nya gaji. Oke ya. Dah. Nah, jadi kita bisa mencari array tertentu, kemudian kalau ketemu kita rubah isinya. Logikanya atau algoritmanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalnya mau dituliskan dalam bentuk algoritma, seperti apa ya? Ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk algoritma nih ya, yang ini kan kita tulis misalnya gaji ya, itu sama dengan ya array ya. Di sini kan langsung ya 500 600 gitu kan. Nah, ini kan. Oke, jadi kita bisa tuliskan gini. Nah, kemudian di sininya kita tulis ya, cari itu misalnya read ya, read. Read cari. Karena kan cari yang mau diambil ya. Kemudian if cari eh di sini kan kita sebenarnya for ya kan, tapi tidak kelihatan ya. For i for data sorry ya. For X in gaji ya. Nah, di sini if X sama dengan cari, maka kita tulis ya tadi apa data ditemukan ya. Write data ditemukan ya. Kemudian kita update kan di sini gaji ya IDX itu sama dengan gaji ya. Gaji dengan ininya dari cari itu tadi ya. Nah, gaji apa ya gaji apa sorry sorry bukan X ya. Nah gini kan gaji dari cari tadi. Nah kemudian di sini kita tulis ya indeksnya, indeks ya. Nah kemudian dari sini baru kita tulis ya gaji IDX itu sama dengan gaji yang lama ya. Nah gaji cari gaji IDX ya yang lama dikali dikali apa ya? Dikali 1,1. Nah, ini right gaji IDX. Nah, itu kan. Nah, ini kalau dalam bentuk algoritma. Bentuknya kacau ya kalau kita buat begini. X, kemudian kita buat kodenya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita menggunakan algoritma, tetapi di programnya
Oke, ini saya hapus dulu. Di programnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ini kan if ini kan sebenarnya loop, tapi karena dia sudah ada fitur untuk mencari data di Python, jadi kita tidak melihat ada loop. Jadi tinggal langsung saja mencari setiap elemen di dalam array tersebut. Oke, nah kita lanjut ke array dua dimensi. Nah, array dua dimensi itu adalah array yang punya baris dan kolom. Nah, di sini deklarasinya kalau di algoritma ya, array dua dimensi itu deklarasinya adalah seperti ini. Ya, jadi di sini kan ada array ya, misalnya ada baris dan kolom dan kita memiliki elemen indeks baris dan indeks kolomnya. Nah, di sini untuk array dua dimensi itu bedanya deklarasinya harus disebutkan ukuran baris dan ukuran kolomnya. Jadi contoh array 15 ini berarti 5 baris dan 5 kolom. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengakses elemen dua dimensi ya? Caranya harus menyebutkan baris dan kolomnya. Jadi contoh di sini adalah X, Y, J, di mana I-nya itu baris dan J-nya itu kolom. Nah, sedangkan hasilnya juga nanti bisa kita apa ya namanya? Kita bisa lakukan operasi, misalnya ada penambahan, pengurangan itu bebas ya, selama tipe datanya cocok. Jadi misalnya di sini of integer ya harus diisi integer, kalau di sini of real ya harus diisi real gitu kan. Nah, kalau pada Python ini kan pada algoritma. Nah, kalau pada Python ya eh array ini ya, array dua dimensi ini sama seperti tadi bisa dibuat statis dan bisa dibuat dinamis ya. Nah, kalau kita dibuat statis di sini kan kita harus mendeklarasikan dulu berapa baris dan kolomnya. Nah, baru setelah tahu baris dan kolomnya ya, maka kita akan membuat jadi caranya gini, sama kayak tadi satu dimensi, pada dua dimensi kita bikin dulu array kosong. Kemudian array kosong itu akan dimasukkan ke array statis yang di-create dengan jumlah tertentu. Jadi contohnya di sini ya, eh, misalnya kita akan mengisi barisnya itu adalah X dan Y-nya untuk kolomnya itu adalah Y. Nah, jadi kita tentukan misalnya barisnya ada 5 baris, kolomnya ada 3. Nah, di sini kita isikan di sini ya, deklarasinya adalah untuk apa ya? Untuk kolomnya ini dia diulang berapa baris gitu ya. Jadi kita bikin dulu untuk satu kolom, kemudian dia diulang sekian kali baris. Nah, di sini ya, eh contoh ya, di sini ada R ini adalah array yang terdiri dari tiga apa tadi tiga baris tiga kolom dan 5 baris gitu kan. Nah, kemudian berikutnya kita membuat array untuk mengisi barisnya dulu. Ya, jadi di sini kita isi dulu baris, baru kemudian nanti kita ulangi ke bawahnya sebanyak 3 baris. Jadi ini seperti membuat apa ya? Membuat array satu baris tapi yang diulang berapa kali gitu loh. Oke, jadi kalau bingung kayak begini ya intinya ya. eh kan kalau array satu baris ya, kalau array satu baris kan misalnya X sama dengan, sorry bukan X ya, A sama dengan kan gini. Kemudian A kita isi kan, misalnya 3, 4, 5. Nah ini kan array satu baris gitu kan. Nah kalau kita pengen di bawahnya ada lagi, maka kita seolah harus membuat array dari A ini gitu loh. Array dari A ini tapi dia ke bawah gitu kan. Nah ini gimana ya? B itu adalah di dalamnya adalah A. Ya. Nah, di sini kan ada A1 misalnya ya. Seolah kita bikin gitu. Kemudian A2 ya misalnya A2 oke ya. Di sini misalnya 6 7 8. Nah, di sini B itu adalah A1 dan A2 gitu loh. Seolah-olah gitu. Jadi kalau kita print B maka dia akan menjadi array dua dimensi seperti ini. Tapi kan ini kan nggak kelihatan ya. Maka kalau kita pengen kelihatan, kita ngeprintnya gini ya. For data in B, ya print data gitu kan. Maka kita lihat ya, sorry, print data gitu kan.
Nah, maka dia akan jadi ke bawah. Jadi prinsipnya array dua dimensi ini adalah array satu dimensi yang diulang berapa kali gitu ya. Tergantung dari jumlah barisnya. Maka mula-mula kita deklarasikan dulu kolomnya ada berapa, kemudian baru diulang berapa kali ke bawahnya gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau ini misalnya kita mau isinya apa berlapis tadi kan untuk ngisi A ya kita ulang lagi nih ya. Misalnya gimana sih cara bikin array satu baris kan kita tulis dulu ya. A misalnya ya A sama dengan kosong gitu kan. Nah, kemudian kita ngisi kan. Ya, kita isi di sini mau ditentukan ada berapa baris ya. Nah, kita mau tentukan dulu kan, misalnya di sini kan kalau kita pakai append kan nggak bisa ya, kita tambah satu-satu. Berarti di sini kita akan deklarasikan dulu ini. Ya, tadi kan ada ya array statis satu dimensi. Nah, di sini kan kita tulis dulu nih. Ya, di sini array statis dua dimensi ini jadi, nah kita isi ya. Misalnya di sini array A array A ya gitu kan adalah bentar tadi array statis satu dimensi nama siswa ya kita copy dulu mana tadi kosong kemudian siswa oke ya A nah bukan di sini ada kita dulu balik lagi nih nama for array satu in ring oke ya. Nah, ini kan kita seolah-olah membuat array ya, tapi array kosong. Nah, jadi kalau kita print ya, ini udah ada nih, tuh. Jadi kita membuat array kosong sebanyak 5 biji gitu kan, yang isinya adalah kosong, kosong, kosong. Nah, baru misalnya kita isi nih. Nah, baru kita isi ya, misal kita isi misalnya ya, RA, mm, misalnya 2 lah gitu ya. Ini kan misalnya katakanlah isinya 10 gitu kan. Nah, kita isi begini. Nah, kalau kita print, dia yang terisi adalah yang kedua saja, gitu kan? Nah, bagaimana cara kita mengulang ini? Yaitu dengan membuat ini tadi kan, membuat array yang bisa diisi berulang-ulang. Nah, kan ini kita ngisinya manual kan? Nah, kalau saya pengen ngisi ya dengan angka, misalnya kan ini RA ini adalah A dengan apa jatah tadi 5 kali kan? Di sini ada. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya array-nya kosong lagi. Nah, bagaimana saya mau mengisinya? Berarti kan saya harus ngulang ya. For i in ring ya 0 sampai 5. Nah, di sini kan in ring 0 sampai 5 gitu kan. Terus kita isi ya. eh Bentar, tadi ada berapa ya elemennya? 5 atau 4 ya? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4. Oh iya betul ya, sampai 5. Nah, kemudian kita mau diisi apa gitu kan? RI, RA ke I itu mau diisi apa? Misalnya sama dengan ya 10 dikalikan I. Jadi misalnya 10 kali 1, 10 kali 2 gitu kan? Nah, di sini saya tulis nih. Jadi dia akan ngisi nih secara otomatis ya. Nah, kalau kita print 10, 10, 10. Eh, eh in-ringnya, oh 10 kali 1, 10 kali I ya salah ya. Nah, sekarang kita print. Ya, 10, 0, 10, 20, 30, 40. Karena kan mula-mula I-nya 0 kan. Nah, ini kan cara mengisinya begini. Kalau dia satu, apa ya, satu dimensi. Nah, bagaimana kalau dia dua dimensi? Berarti kita harus membuat array lagi dari array itu kan. Nah, berarti kita tulis lagi nih. Array B, ya, itu adalah tadi ya, misalnya A, kemudian kita isi di sini eh
RA, ya gitu kan. For R2, ya ini kan sembarang aja. In range, misalnya berapa nih? Ya 3 lah ya, 3 baris aja ya. In range, dalam kurung 3 ya, berarti kan 0, 1, 2 gitu kan. Nah, sekarang saya pengen mencetak ini kan, kemudian saya print RB. Ya, nah kan ini ada 1, 2, 3 ya, dia berulang ke bawah 3 kali gitu kan. Nah, karena ini apa? Karena array A-nya sudah terisi gitu kan. Nah, jadi sama prinsipnya seperti ini. Jadi mula-mula kita harus bikin array satu baris, satu dimensi, kemudian kita ulang berapa kali untuk setiap barisnya. Oke, nah di sini contoh ya, misalnya kita punya array, misalnya array kosongnya adalah X untuk elemen baris dan Y untuk elemen kolom. Kemudian row-nya 3 dan row-nya 5 dan kolomnya 3. Nah, mula-mula kita ingin untuk baris dulu ya. Nah, untuk baris itu kita ambil dari X, kemudian di sini sama seperti ini kan. X ini kan yang tadi ya. Ya, ini kan tadi. Nah, ini kan sudah ada ya. Jadi kan seolah-olah ini tuh dimasukin ke sini kan. Ya, jadi ini sebetulnya sudah ada nih array yang pertama, kemudian diulangi sebanyak row-nya. Nah, kemudian kita membuat array baris untuk mengisi setiap barisnya. Jadi ini array induknya, tapi kan array induk ini harus diisi dengan angka yang berbeda-beda kan. Kalau ini kan tadi sama ya. Nah, ini kita pengen beda-beda, maka kita isi dulu nih. Array baris itu adalah array satu dimensi. Jadi untuk mengisi ada berapa banyak ya data ke sampingnya tadi. Nah, di sini kita gunakan function random ya, supaya dia bisa mengenerate nilai secara random ya. Kalau kita tes ya, randomnya belum di-include ya. Jadi di sini katanya import random. Ya, oke ya. Nah, sekarang kan udah ya. Jadi ini ada 5 baris dan 3 kolom kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau dia statis 2 dimensi. Bagaimana dengan dinamis ya? Kalau dinamis itu berarti sama saja dengan menambah ya data satu per satu. Jadi contoh yang tadi ini kan udah ada ya. Tadi kalau kita print kan. Nah, di sini kan. Nah, untuk array dinamis itu kayak membuat array dari sebuah array sama kayak tadi. Jadi contoh ya, misalnya ya, kita akan mengisikan array dengan data sebanyak 5 baris dan 4 kolom. Jadi array 2 dimensi itu adalah array yang memuat array lainnya. Ya, jadi ya contoh ya, di sini ada sebuah array untuk satu baris namanya line. Kemudian line ini akan diturunkan ke bawahnya. Jadi setiap eksekusi akan menambah baris baru dan menambah baris baru gitu kan ya. Jadi kita lihat contoh di sini ada array satu kosong, kemudian ada baris dan kolom, kemudian line. Ini untuk apa ya? Ini adalah untuk apa ya? Mengenerate baris barunya tadi. Dan untuk kolomnya itu kan ini arraynya ditambah ya, append A, jadi nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi ini tuh yang di append itu adalah A, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian setelah didapat satu baris, dia di append-kan ke array line. Jadi si line itu adalah ini line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, gitu kan? Nah, jadi ada 5 kali nih line dieksekusi. Nah, di sini kan for i in range 0 to baris. Barisnya berapa? Nah, sedangkan A tuh yang mana? Nah, ini A1, A2, A3, A4. Balik sini, ulang lagi A1, A2, A3, A4. Yang mana? Yaitu for J ini tadi. Ya, jadi sampai sini ya, ini digunakan untuk mengisi segini ya. Sedangkan yang ini, yang for i ini kan, for i itu kan segini ya. Nah, sorry. Nah, for i ini kan ya, append line ini digunakan untuk mengisi baris yang ini tadi. Itu ya, kalau kita menggunakan array 2 dimensi. Oke ya. Contoh ya, misalnya kita akan mengisi dengan angka sembarang. Ya, terus di sini kita akan menggunakan dua array ya. Array pertama itu yaitu apa? Name, kemudian ada nama, kemudian ada nilai. Jadi kan beda-beda ya. Kenapa? Karena kan kalau di Python itu kita bisa mengisi data
array tadi dengan tipe data yang berbeda-beda ya. Tapi di sini kita lihat, maka untuk kolom ketiga itu akan diisi dengan nilai. Ya, jadi kalau kita run ya, ini ada 3 baris dan 3 kolom ya. Jadi misalnya NIM-nya 1 ya, namanya Dani, kemudian nilainya 70. NIM-nya 2, nama Dina, nilai 65. Kemudian NIM-nya 3, nama Didi, nilai 75. Oke. Nah, kita lihat di sini dia akan menambah ya, setiap ini tuh ada 1 baris pertama, kemudian ini baris kedua dan ini baris ketiga. Maka nilai rata-ratanya adalah 70, 65 ditambah 75, 65, 75 rata-ratanya adalah 70. Jadi yang dijumlahkan rata-rata ini adalah si kolom ketiga ya. Jadi J0, J1, dan J2 gitu kan. Nah, ini cara menggunakan array 2 dimensi. Nah, array 3 dimensi gimana? Sama, berarti ada array yang di dalamnya ada array lagi, kemudian bikin lagi array baru gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada ya, di sini ada array yang terdalam ini untuk apa ya? Untuk mengisi ke kanannya, kemudian array yang kedua ini untuk mengisi ke bawahnya, dan yang ini adalah array untuk mengisi komponen ke belakangnya atau Z-nya. Nah, cuman kalau di sini kita kan nggak bisa ya melihat penampilan 3D-nya. Jadi di sini kita hanya bisa melihat penampilan seperti ini ya. Jadi kita akan melihat di sini elemen yang ditambahkan adalah 345, 321, 233. Nanti kita buat seperti ini. Jadi ini elemen array-nya 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Cuman memang tidak bisa ya visualisasinya kelihatan dia sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau ini kan kelihatan ya eh, sumbu X-nya ke sana, sumbu Y-nya ke bawah, sumbu X-nya ke samping gitu kan. Oke, nah ini untuk array 3 dimensi. Oke ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa banyak ya perkara dari array ya. Mungkin nanti ada berapa banyak variasinya. Berikutnya adalah record. Nah, record ini bisa dibuat dengan 3 cara. Jadi kita tahu ya, record ini adalah spesifik data yang campur-campur. Jadi data kayak gini tadi ya, yang mana yang ada NIM, nilai, nama, ini sebenarnya nggak cocok disimpan sebagai array. Kalau secara algoritma, ini disimpannya dalam bentuk record ya. Nah, kita lihat ya, untuk record, itu kan record itu kita menentukan fieldnya apa saja. Misalnya, field pertama itu untuk judul, field kedua untuk pengarang, field ketiga apa, field keempat apa. Sedangkan kalau array kan enggak ya, integer semua. Misalnya string semua. Nah, kalau ini bisa beda-beda. Ada integer, ada string, ada apa, real, dan lain-lain. Nah, kemudian operasi pada record itu kita harus menyebutkan nama recordnya serta kolom atau fieldnya. Contoh misalnya saya pengen mengubah harga, maka harga ini ada berada pada record novel. Jadi kalau pengen mengubah harga, maka harus kita sebut nih, record novel, field harga mau diganti menjadi berapa, gitu kan ya. Nah, di sini ya, eh contoh ya, misalnya kita pengen menggunakan record ya. Misalnya ada sebuah record berupa data barang dengan isinya adalah kode, nama, merek, harga, jumlah. Nah, kemudian si ceritanya si toko ini pengen menghitung total nilai barang yang dimiliki, yaitu berupa apa ya, harga dikalikan jumlahnya. Jadi misalnya merek apa nih? Misalnya merek Samsung ada 3 nih, harganya misalnya 1 juta, maka jumlahnya adalah 3 juta. Kemudian ada merek apa lagi? Oppo misalnya. Oppo ada 5, harganya misalnya 1,5 juta, maka totalnya adalah harga dikalikan jumlah dan seterusnya. Oke ya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ya, kita masukin dulu ya. Jadi contoh misalnya mula-mula kan totalnya 0 ya. Kemudian untuk apa ya? Di sini ceritanya kita bikin 3 kali lah ya. 3 kali aja ya contoh gitu. Jadi kita tuliskan ya, masukkan kode barang, nama barang, kemudian HP, kemudian harga, kemudian jumlah. Nah, kemudian kita tuh hitung nih. Totalnya adalah harga dikali jumlah. Kemudian grand totalnya itu adalah si total yang harga kali jumlah tadi ingin kita ulang ya beberapa kali gitu kan. Oke. Nah,
Pada Python ya, record ini bisa diterapkan menjadi 3 cara. Yang pertama menggunakan dict, yang kedua menggunakan tuple, dan yang ketiga menggunakan data class ya. Nah, yang pertama dengan menggunakan dictionary. Jadi kalau menggunakan dictionary, caranya yaitu dengan menuliskan ini seperti ini. Depannya ada statement dict ya, dictionary. Kemudian diikuti dengan field-fieldnya langsung. Jadi contohnya satu itu adalah dictionary yang isinya name, nama, golongan. Perbedaannya ya, dengan array, kalau pada record ketika kita print maka dia disebutkan nih nama fieldnya apa dan isinya apa. Kan kalau array mah isinya aja. Kayak tadi contoh, nah ini kan satu Dani 70. Satu itu apa, Dani itu apa, 70 apa nggak kelihatan. Tapi kalau dia berupa dictionary record maka kelihatan. Misalnya yang pertama itu adalah NIM, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah nilai, misalnya seperti itu kan. Nah, eh contoh ya, contoh misalnya yang tadi nih ya, kita pengen membuat record dengan dict dengan elemen kode barang, nama, harga, jumlah, dan total ya, atau total keseluruhan ya. Nah, kemudian isi dengan satu data, di mana total ini adalah harga dikalikan jumlah. Oke, nah maka kita tulislah di sini kan ya. Mula-mula kode barangnya seperti ini. Ya, kode barangnya adalah, sorry, struktur recordnya adalah barang di mana ada kode barang, nama, harga, jumlah. Nah, mula-mula totalnya 0, diskonnya 0, dan harga diskonnya 0. Kenapa? Karena ini nanti pengen kita isi ya dengan rumus. Jadi kalau kita jalankan, jadi kalau kita print ya, maka kelihatan di sini. Nah, kemudian saya pengen modifikasi. Kan ini si total sama diskonnya sama harga diskonnya masih kosong ya. Nah, caranya yaitu kita buat rumus nih. Misalnya ya, total itu adalah harga dikalikan jumlah. Kemudian, contoh ya untuk diskon, kalau harganya lebih dari 10.000 dapat diskon sekian. Kemudian harga diskon adalah harga dikalikan, ya itu tadi ya, harga awal dikurangi dengan harga setelah diskon ya tadi. Nah, ini kita lihat nanti akan ada perubahan. Ya, kalau tadi sebelumnya apa total dan diskon masih kosong ya, di sini kan total kosong, diskon kosong. Maka di sini total sudah ada isinya, diskon sudah ada isinya, dan harga diskon juga sudah ada isinya. Jadi di sini kita membuat record dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tapi mula-mula yang kita isi hanya 1, 2, 3, 4 saja. Oke. Ya, misal ya. Nah, di sini kan ada tambahan. Kalau tadi kan if barangnya lebih dari 10.000, diskonnya 0,05. Nanti mungkin minta diedit nih. Kalau kurang dari 10.000, diskonnya cuma 0,03. Berarti gimana dong? Di sini berarti tinggal ditambahkan else gitu kan. Kalau pengen menyelesaikan ini. Oke ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita menambah record baru? Nah, kan kalau di sini kan apa ya? Cuman apa ya? Cuman satu gitu ya. Kalau saya pengen nambah baru gimana ya? Maka saya harus membuat array dari record ya. Oke. Kita lihat contoh ya, misalnya tadi kan isinya kan adalah barang ya. Nah, di sini caranya kita buat array kosong. Ya, array kosong, misalnya namanya daftar barang, kemudian kita append dari sini ya. Daftar barang, append dari barang ini tadi. Ya, maka kita bisa ngisi lagi ya, ngisi lagi dari barang baru nih, ngisi lagi. Ya, jadi kalau kita run lagi dikasih yang berbeda, maka kita bisa mengisikan misalnya tadi kode barang di sini 666, yang tadi 555, dan seterusnya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu dengan tuple. Ya, nah di sini ya, eh maaf. Oke. Nah, di sini kita kalau kita pakai tuple, cara yang kedua yaitu cukup disebutkan kolomnya saja. Jadi mirip array di situ. Kan kalau tadi mah disebutin ya waktu dik ini, misalnya field pertama apa, field kedua apa, field ketiga apa. Tapi kalau dengan tuple langsung aja. Di sini kita tuliskan elemen-elemennya. Ya, kelemahannya dia tidak tahu ini yang pertama ini apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ya, mirip lah ya kayak
kayak array biasa. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan data class. Nah, kalau dengan menggunakan data class kita harus mengimport ya fitur tertentu yaitu import data class. Jadi dari sini kita harus cantumkan klausa ini tadi from data classes import data class. Di sini kita bisa bikin nih kelas baru ya. Di atasnya nih ada simbol add data class yang menandakan bahwa dia adalah sebuah kelas. Nah, kemudian kita bikin nih kelas baru. Name, nama, dan golongan. Nah, mula-mula kita isikan kosong. Nah, bagaimana mengupdate-nya ya? Di sini kita buat variabel baru ya, bertipe kelas ini tadi. Ya kan ini sebuah kelas spec ya. Tapi kita tidak bisa pakai karena kelas ini adalah semacam tipe. Jadi kalau untuk dipakai kita bikin variabel bernama pek3 bertipe pek. Kemudian barulah diisi name, nama, dan golongan. Jadi di sini kalau kita run ya, maka dia mirip kayak tadi. Ada fieldnya, ada apa? Ada value-nya. Jadi mirip kayak dictionary gitu kan. Nah, hanya kalau di dictionary kan keluarnya langsung begini kan. Nah, kalau di data class itu disebutlah nama recordnya yaitu record pek. Tapi variabel yang kita gunakan adalah pek3. Oke, bagaimana contohnya? Ya, kita bisa menerapkan hal yang sama untuk menggunakan data class ya. Ya. Nah, di sini kita tidak perlu import lagi. Kenapa? Karena sudah pernah kita run satu kali di sini. Jadi kalau sudah pernah di run, maka di kode berikutnya tinggal dipakai. Jadi langsung di sini ya, kode barang, harga, dan seterusnya. Kemudian kita buat screen input nih. Ya, jadi misalnya kita buatkan variabel barang 3 bertipe barang, kemudian dientrikan kode, nama, harga, dan jumlah. Kemudian di sini kita buat ya, total itu adalah harga dikalikan jumlah. Kemudian kita print. Nah, maka di sini dia akan mengisi ya. Jadi di sini yang tadinya apa nilainya jumlah dan totalnya 0, sekarang akan terisi dengan rumus ya. Di mana totalnya jumlahnya kita isikan cuman totalnya ini diisi dengan rumus ya, yaitu harga dikalikan jumlah. Nah, bagaimana ingin menampilkan datanya? Ya, yaitu dengan menyebutkan nama fieldnya. Jadi kalau misalnya ini kita contoh ya, misalnya kode barang B01, nama barang misalnya Rinso ya. Oke ya, harga 10.000 misalnya ya, jumlahnya ada 3. Nah, maka terisilah seperti ini. Nah, bagaimana cara saya ingin menampilkannya? Maka saya harus ngeprint ininya namanya barang 3 ya. Kenapa barang 3? Kan ini nama variabelnya barang 3 ya. Barang 3 apa yang mau saya print? Yaitu misalnya nama barang ya. Nama barang. Kan gitu ya. Kalau saya klik, maka yang keluar adalah Rinso gitu. Nah, pertanyaannya ya, eh kan kalau kayak gini kan kalau kita mau ngisi barang kedua gimana? Kalau ini kita run lagi dia nimpa dong, ya enggak? Kalau kita run lagi dia nimpa. Kalau kita run lagi dia nimpa. Gimana ya? Ya, misalnya saya run lagi. Kan tadi ini udah ada isinya Rinso ya. Kalau saya run lagi, misalnya ya, kode barang 2. Nama barang misalnya apa ya? Sunsilk lah ya. Kemudian harganya 15.000. Jumlah ada 4. Nah, terus kalau kita print ya, barang 3, maka yang keluar cuma 1. Sunsilk doang gitu ya. Gimana dong? Yang tadi hilang ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya adalah kita harus membuat array dari record itu. Jadi kalau record yang kita buat itu cuman bisa 1 gitu ya. Jadi kalau kepengen ada banyak, ini hapus ya, ada banyak maka kita harus membuat array. Nah, caranya gimana? Ya dibuat aja array-nya. Jadi contoh ya, ini tadi nanti kita ke bawahnya sama ya. Misalnya kalau ini kan ketimpa ya. Jadi caranya ya, oke kita membuat array ya. Membuat array dari record ya. Barang 3. Ya kita deklarasikan dulu ya. Nah di sini namanya barang 3. Itu kosong ya. Nah kemudian
barang 3, append ya, barang 3. Nah, gitu kan? Nah, ini kalau kita print, maka dia akan menjadi sebuah array ya. Print apa? Barang 3. Oke, karena baru satu nih isinya. Nah, sekarang kalau kita run lagi nih si barang baru ya. Di sini kan ada bikin data baru ya. Nah, di sini kode barangnya 3 ya. Kemudian, sorry, saya nggak bilang ini ya. Nanti dulu, stop dulu. Bentar ya, maaf. Ya, karena nanti dia akan ke apa ya, kehapus ya. Jadi ini kita pindahkan ke atas. Nah, situ kan. Sebab kalau tadi kita buat array baru nanti dia kehapus ya. Kemudian kode barang misalnya 2. Tadi kan udah isinya ya. 2 ya. Sekarang saya isi misalnya 3 ya. Nama barangnya misalnya Colgate. Harganya 18.000. Stoknya ada 6 ya. Oke. Nah, ini kalau kita append ya. Nah, seperti ini kita append ya. Maka kita lihat hasilnya sudah ada 2 nih. Iya, tapi kan nggak kelihatan ya. Ya, kalau pengen kelihatan kita harus gunakan for i array in array barang 3 ya. Nah, di sini baru print i for i. Ya, di sini kan print i. Nah, di sini kita lihat ya. Oke. Ya, gitu kan. Nah, kelihatan tuh ada 2 kali. Yang pertama kode barang 2 dan yang ketiga ini ada. Jadi dia tidak terhapus. Kenapa? Karena kita sudah membuat record ya. Membuat array dari record. Jadi tadi yang ini kita pindahkan ya. Ini kan harusnya. Nah, di sini kan membuat record ya. Gimana ini? Nah, kurang lebih begini. Kita pindahkan. Kenapa ya? Karena kita memerlukan array karena record itu hanya bisa menampung satu data saja. Jadi dengan adanya array tadi maka kita bisa terus menambahkan record ini kepada sebuah array gitu kan. Oke. Nah, pada prinsipnya semua tipe tadi baik dict, tuple maupun data class bisa dibuat array. Contoh ya, misalnya kita pengen membuat data array dari dictionary. Jadi misalnya pegawai satu adalah isinya ini, kemudian kita print ya. Nah, ini kan mula-mula kosong ya. Jadi caranya adalah dengan membuat array kosong, array pack satu, kemudian di sini kita append dengan data dari dictionary-nya tadi, yaitu di sini dituliskan append pack satu, maka dia langsung terisi. Oke. Nah, berikutnya kita bisa membuat tampilan seperti ini. Ya, ini adalah fitur pada Google Colab di mana kita itu diberi fasilitas untuk semacam form. Ya, di sini kan cuman di sini kayak udah ada isinya gitu kan. Ya, jadi kalau kita run ya, ini kita bisa ganti nih. Ini misalnya 888 kemudian nama Ratna ya, golongan 4. Ya. Nah, terus kemudian kita append. Ya. Nah, ini apa ya? Karena di sini kan belum di run ya. Ya, ini kan mula-mula di run. Kemudian ini kan kosong. Kemudian tadi saya sudah punya apa data pek 1 yang sudah isikan nilai awal. Kemudian kita append, isinya adalah ini. Kemudian kita run nih. Yang apa yang sudah ada isinya tadi. Kemudian kita append. Nah, sekarang kalau kita print, ya, maka tadi sudah terisi nih. Ratna tadi yang kita isikan. Jadi kalau mau nambah baru ya tinggal ini blok ini di run, kemudian di append lagi dan seterusnya. Misalnya kita isi lagi misalnya 555 di sini namanya Helni ya gitu ya. Ini golongan 3 ya misalnya. Kita run, kemudian append. Nah, kemudian print. Nah, sekarang sudah ada nih masuk nih Helni golongan 3. Oke ya. Nah, kalau saya kepengen menampilkan goalnya saja, maka kita harus ya harus buat seperti ini ya. Sorry. Harus dibuat disebutkan nama array-nya, kemudian
fieldnya mana? Jadi array pek 2 tuh yang ini kan, ya ini nih ya. Ini kan beda ya data sebelumnya ya. Jadi array pek 2 itu adalah 0, 1, 2. Berarti baris kedua kolom yang diambil adalah goal. Jadi kalau saya print ini keluarnya adalah 3. Gitu kan? Ya. Nah, demikian juga kalau kita ingin membuat data dari tuple, array dari tuple ini gampang ya, cukup append saja. Kemudian kita juga bisa membuat array dari data class ya, dari data class juga sama tadi contohnya di depan sudah. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan array baik dari record, tuple ataupun data class. Karena kalau hanya cuman punya record saja kita tidak leluasa, masa cuma ngisi satu baris, begitu mau menambahkan data kedua, nggak bisa. Nambahin data ketiga, nggak bisa ya. Kecuali kita akalin mereka disimpan dalam bentuk array. Oke ya. Nah, jadi, oke. Nah, ini ya kurang lebih sampai sini penggunaan array.